Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Insan Akademia, Sangatta Education Channel, Suara Akademia Sangatta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan di acara bincang menyambut tahun pembelajaran baru 2022-2023. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini hadir bersama kita yang pertama beliau Direktur YPPSB Bapak Waryadi, kemudian juga ada Manajer Riset dan Pengembangan Bapak Syafi'i, dan tentunya saya sendiri Deden Lukman sebagai Manajer Pendidikan di YPPSB, Sekolahnya Para Juara. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Insan Akademia dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat, kemudian juga tetap bersemangat, dan tentu saja selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan kami bertiga untuk bersilaturahim dengan seluruhnya Insan Akademia dimanapun Bapak Ibu, anak-anakku berada, untuk menyampaikan berbagai hal menarik terkait persiapan dari kami di YPPSB dalam menyambut datangnya tahun pembelajaran baru 2022-2023. Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, Insan Akademia, Sangatta Education Channel yang kami hormati, sebagai awalan maka izinkan kami menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu ini Pak War, ya, biar kita santai ini. Jadi pesan kami juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalau mau cantik, mau dianggap ganteng, cakep, itu nggak usah repot-repot ke salon, cukup berpantun saja, pasti itu cakep ya nanti. Oke, siap. Ke pasar nganter si mami, Mantap, cakep. Ya. Beli sayur di warung Sonya, Cakep. Unggul dan berkarakter visi kami, cakep. YPPSB itulah tempatnya. Mantap. Baik. Ya, sekali lagi rajin-rajinlah berpantun, maka kita akan diakui sebagai orang yang cakep. Ya. Baik, Insan Akademia dimanapun berada, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan berbagai hal terkait persiapan YPPSB dalam menyambut datangnya tahun pembelajaran baru. Siswa-siswi kami semuanya dari TK hingga SMP yang tentunya sudah sangat kangen, rindu untuk masuk sekolah. Kabar gembiranya bahwa alhamdulillah insya Allah mulai 18 Juli mendatang sekolah kita sudah bisa 100%. Alhamdulillah. Amin, ya. Artinya seluruh siswa-siswi sudah bisa masuk ke sekolah tanpa harus diatur seperti sebelumnya. Sebelumnya kita tahu masih PTMT ya, masih hanya sebagian-sebagian bisa masuk. Nah sekarang alhamdulillah kita bisa kemudian menghadirkan seluruh murid-murid kita ke sekolah karena kondisinya sudah semakin membaik. Semoga saja ini semakin pulih, semakin membaik, COVID segera berlalu ya. Dari pandemi mudah-mudahan segera dinyatakan sebagai endemi. Harapan kita semuanya. Baik, sebagai mungkin pengantar dari kami demikian, mari kita selanjutnya simak barangkali ya sambutan, arahan ataupun hal-hal penting yang akan disampaikan oleh direktur kami Bapak Waryadi terkait tahun pembelajaran baru ini. Kepada beliau dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, pendengar atau pemirsa Insan Akademia, Suara Akademi Sangatta, channelnya YPPSB.
kita semuanya patut bersyukur ya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana proses pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022 berjalan dengan baik, dengan penuh tantangan dan dinamika yang luar biasa, sehingga proses demi proses tetap kita mengusahakan proses pendidikan yang terbaik, bahkan prima, sesuai dengan visi kita, dan berakhir dengan diterimanya buku rapor peserta didik kita. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua peserta didik, orang tua, bapak dan ibu guru, manajemen, pengurus, dan stakeholder yang lainnya, bahu-membahu, saling menguatkan, saling memotivasi, sehingga kita bisa melalui itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, saat ini insya Allah YPPSB juga senantiasa berusaha melakukan persiapan-persiapan terkait dengan rencana penyambutan implementasi tahun pembelajaran ya, tahun pembelajaran 2022-2023 yang insya Allah akan kita mulai pada tanggal 18 Juli 2022. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, berawal dari visi YPPSB mewujudkan lembaga pendidikan prima, maka di dalam menyambut tahun ajaran baru pun kita juga harus mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Apalagi ada dua ini ya, Pak Safi'i, Pak Deden, dan Bapak dan Ibu semuanya. Sebetulnya kami akan menggabungkan dengan Bu Endah sih, karena Bu Endah sebagai manajer bisnis and support beliau masih cuti, maka insya Allah akan kita susulkan ya terkait dengan divisi Bu Endah untuk apa saja yang sudah dipersiapkan saat ini. Baik, yang pertama terkait dengan kurikulumnya dulu. Kurikulum kebijakan pemerintah di dalam hal ini adalah Kemendikbud riset, bahwa di tahun ini itu kita akan memberlakukan dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Untuk kurikulum Merdeka akan kita implementasikan untuk di TK ya, TK, TKA dan TKB, untuk di SD khusus kelas 1 dan kelas 4. Sementara untuk SMP kelas 7 ini yang akan kita persiapkan. Nanti Pak PI sudah akan menyampaikan bagaimana persiapan untuk itu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tetap di dalam hal protokol kesehatan. Nah, ini juga menjadi concern bagi kita, walaupun kita diberikan kelonggaran-kelonggaran, tetapi tetap kita harus berhati-hati di dalam mengimplementasikan protokol kesehatan, karena kita ini potensi kerumunan yang cukup besar. Insya Allah murid kita ini di atas 2.600 dengan tenaga pendidik dan kependidikan kurang lebih 250 lebih, mungkin sampai 300 ya, karena ada beberapa tambahan. Nah, ini juga harus kita antisipasi dan kita lakukan dengan baik. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, kaitannya dengan penerimaan peserta didik. Nah, ini juga sudah kita lakukan, Bapak dan Ibu, sehingga dengan demikian insya Allah semua sudah berjalan dengan baik. Dan terakhir yang sudah kita lakukan adalah pengumuman peserta didik baru ya, baik yang mendaftar di TKA, TKB, kemudian di SD kelas 1 khususnya, dan pindahan SMP kelas 7 dan pindahan kelas 8. Nah, ini sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya lagi adalah penyiapan, ini paling penting juga ini, tenaga guru, tenaga pendidik. Nah, ini juga sudah Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari awal dengan adanya kebijakan itu kami manajemen sudah mulai melakukan mapping guru ya. Mulai dari bulan April itu sudah dari kita lakukan mapping. Nanti yang akan mengajarkan kurikulum IKM, kurikulum Merdeka itu siapa-siapa. Ini sudah kita plot, sehingga dengan demikian dikuatkan kemudian siapa yang mengajar kurikulum 2013. Nah, persiapan-persiapan inilah tidak mudah, dan
kita juga sudah mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk di dalamnya adalah buku pegangannya nanti seperti apa ya. Nah, gitu ya. Ini juga penting. Dan alhamdulillah perkembangannya untuk buku yang akan dipakai oleh guru dan murid untuk yang kurikulum 2013, insya Allah ya sudah mulai dibagikan kepada orang tua melalui koperasi. Sementara untuk yang buku yang menerapkan IKM ini sedang dalam proses. Mudah-mudahan ini semuanya berjalan dengan baik. Persiapan implementasi kurikulum Merdeka ini jauh lebih baik dibandingkan di awal-awal kita menerapkan kurikulum 2013. Penyediaan buku ini lebih kepada digital, sehingga teman-teman seandainya buku cetaknya ini belum, di buku e-booknya ini sudah disiapkan. Nah, ini persiapan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan pengetahuan guru ini juga disupport. Selain kita melakukan workshop secara offline ya, juga kita lakukan workshop secara online yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Pak Syafi'i. Mungkin begitu ya, Pak Deden, Pak Syafi'i sebagai pengantar apa yang sudah kami lakukan. Satu lagi, maaf saya tambahkan, kegiatan podcast ini juga bagian daripada kita mensosialisasikan ya kepada semua pihak apa yang sudah dilakukan persiapan oleh tim YPPSB. Termasuk kita juga akan mengundang forum komite sekolah, Deden, supaya nanti apa sih ekspektasi dari apa yang sudah kita siapkan ini dan apa ekspektasi dari orang tua. Kita diskusikan bareng-bareng. Misalnya nanti ini katanya dengan pulangnya nanti agak siang, bagaimana dengan makan siangnya anak-anak, bagaimana dengan kegiatan ibadahnya anak-anak. Ini juga harus kita sinkronkan semuanya sehingga menjadi pemahaman kita bersama. Orang tua akan mensupport dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih. Mungkin itu, silakan Pak Deden. Baik, terima kasih Pak Waryadi atas penjelasannya. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh YPPSB. Kalau bicara persiapan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga insan akademia, itu adalah hal yang sangat penting. Betul. Ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak disiapkan maka siap-siap dengan kegagalan. Nah, gitu ya. Betul. Jadi kita tentu tidak mau gagal. Kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin lancar semua. Maka persiapan ini mutlak harus kita siapkan secara matang begitu. Dan harus lebih profesional gitu ya. Pastinya sesuai dengan visi misi kita ya Pak ya. Sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan berkarakter, dengan jargonnya sebagai sekolahnya para juara. Maka mutlak ini menjadi kewajiban kita semua menyiapkan segala sesuatunya. Betul. Agar tanggal 18 layanan ke anak-anak bisa kita berikan semaksimal yang bisa kita lakukan. Sudah disiapkan juga Pak War, Pak Fi, ya agenda kita untuk di minggu-minggu pertama layanan ke anak-anak kita. Sebagai gambaran Bapak Ibu dan insan akademia, di tanggal 18 di awal pekan pertama itu anak-anak nanti masuk sekolah untuk pengenalan lingkungan sekolahnya, gitu ya. Untuk anak-anak TK diperbolehkan barangkali untuk orang tua mengantar dulu, mendampingi dulu, namanya juga anak-anak TK perlu pendampingan setidaknya ya 1 minggu lah mungkin ya maksimalnya. Syukur-syukur kurang dari itu sudah mandiri biar anak-anak lebih mandiri lagi begitu ya. Termasuk untuk anak-anak kelas 1 mungkin juga karena masih perlu pendampingan yang masih memerlukan adaptasi. Silahkan Bapak Ibu orang tua bisa mendampingi ya paling maksimal 2 hari lah gitu ya. Karena ya kita perlu untuk kemudian memandirikan anak-anak kita. Kemudian di minggu pertama itu ya itu pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anak, biar mereka mengenal YPPSB, mengenal bagaimana cara belajar yang tepat untuk mereka. Kemudian juga biar mereka juga paham tentang etika, tata krama, bina karakter kita, gitu ya. Bagaimana harusnya bersikap kepada guru-gurunya, kepada teman-temannya. Mereka juga nanti dikenalkan banyak hal lainnya, termasuk
bagaimana etika mereka di bis, bagaimana etika mereka di kantin. Banyak hal lain yang bisa kita tanamkan di seminggu pertama di masa pengenalan lingkungan itu untuk anak-anak, itu sangat penting sekali. Dan terkait juga dengan siswa-siswi kita yang baru ini, Pak Syafi ini, wah luar biasa ini, sudah menyiapkan PPDB sejak jauh hari ya. Kita akan dengarkan nih bagaimana nih perkembangan soal anak-anak baru kita, siswa-siswi baru kita. Ya, insya Allah nih kepercayaan orang tua masyarakat ke YPPSB sepertinya mudah-mudahan semakin membaik ini ya Pak. Luar biasa. Ya. Terima kasih untuk kepercayaan itu. Mudah-mudahan kami bisa menjaga amanah Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengarkan penjelasan Pak Syafi tentang PPDB, tentang IKM dan lain sebagainya. Silakan Pak Pi. Baik, terima kasih Pak Deden, Waryadi, mohon izin Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Insan Akademia Sangatta Education Channel, Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Terima kasih Pak Deden, Pak War atas kesempatannya. Mungkin di kesempatan ini sangat pas Pak kalau diucapkan selamat datang nih buat seluruh orang tua murid di tahun pembelajaran baru ya, tahun 2022-2023. Yang tadi Pak Deden sampaikan, mudah-mudahan kita sudah bisa full belajar 100%. Saya masih ingat Pak War, Pak Deden, 18 Maret. Saya ingat banget 18 Maret 2020 itu mulai pandemi. Saat itu anak belajar dari rumah. Saat itu awalnya namanya BDR, belajar dari rumah, kemudian berubah menjadi pembelajaran jarak jauh PJJ ya. 18 Maret sampai dengan Oktober 2021 Pak War. Ya. Iya Pak. Jadi 1 tahun ajaran berlalu, kemudian tahun ajaran 2021-2022 kita pun masih, tahun yang lalu kita masih pandemi Pak Deden. Iya. Masih zamannya Delta ya, varian Delta. Lagi parah-parahnya Covid itu Pak, tahun ajaran tahun yang lalu. Awal tahun ajaran baru 2021-2022 itu kita masih tinggi-tingginya Covid. Dan kita sambut nih Pak, Bapak-Bapak sekalian dan pemirsa sekalian, tahun ajaran 2022-2023 ini dengan penuh kegembiraan. Tentunya yang tadi Pak War sampaikan, pandemi, dan Pak Deden sampaikan, pandemi belum berakhir. Betul. Selagi kita belum ada pengumuman resmi dari pemerintah yang Pak Deden sampaikan berubah menjadi endemi, kita harus tetap prokes Pak. Ya. Mungkin saya mulai dari situ dulu Bapak sekalian. Mohon izin, ini Pak War, Pak Deden, saya ini kebetulan alhamdulillah sudah vaksin lengkap ya, sudah booster ya. Jadi masker kami kita buka dan semua guru ya kami sampaikan, semua guru alhamdulillah Pak War, semua guru dan karyawan di kita semua sudah vaksin. Dan kami menghimbau nih Pak Deden, seluruh orang tua murid, bagi yang putra putrinya kebetulan belum vaksin, ini vaksin, harus vaksin COVID. Karena saya pribadi meyakini Pak, berkurangnya COVID ini salah satunya karena ketercapaian vaksin kita yang sudah efektif, sudah sangat banyak. Jadi itu Pak mungkin yang penting. Nah, mungkin saya mulai dari prokes dulu Pak ya. Jadi pada tanggal 18 Juli nanti saat anak-anak masuk, anak tetap harus memakai masker. Guru-guru kita harus pakai masker. Jadi kebiasaan yang sebelumnya sudah kita lakukan, kita lanjutin pakai masker. Kalau jaga jarak kita bisa proporsional karena di bis sudah 100%, tapi jaga maskernya tetap. Itu yang pertama. Cuci tangan sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas itu tetap, bahkan alat-alat atau sarana prasarana COVID kita masih tetap siap Pak. Ada hand sanitizer, ada cuci tangan, cuci tangan di YPPSB. Kami udah nyiapin ya Pak Deden dengan timnya Bu Endah. Terima kasih tim Bu Endah untuk tim prokes itu sudah kita lakukan. Kemudian yang perlu kami sampaikan selain menghimbau orang tua murid untuk vaksin bagi yang belum adalah jika ada putra putrinya yang kebetulan sedang tidak enak badan nih Pak, sakit, tidak usah masuk dulu Pak. Tidak usah masuk sekolah. Segera periksakan ke dokter. Jadi sekali lagi untuk kehati-hatian kita semuanya. Seraya kita selalu berdoa nih Pak untuk selalu semakin membaik. Saya juga sangat rindu Pak kalau maskernya saya lepas dulu, pokoknya luar biasa. Jadi tentang prokes dulu Pak Dedennya. Jadi kami sampaikan ke seluruh orang tua murid, anak tetap harus pakai masker lengkap, selalu jaga kesehatan. Mas guru-guru kami juga seperti itu.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang PPDB, alhamdulillah tadi Pak Awar, Pak Deden, kita sejak bulan Januari 2022 ya Pak ya, kita membuka PPDB untuk YPPSB dari anak TKA, TKB kelas 1, SMP kelas 7 dan anak-anak pindahan. Dan kita telah mengumumkan terakhir tanggal 9 April Pak, gelombang keduanya 9 April, semua udah selesai dan alhamdulillah seluruh orang tua murid sudah melihat pengumumannya Pak. Jadi untuk SD alhamdulillah kita luar biasa Pak, meningkat 1 kelas dibandingkan tahun sebelumnya. TK juga semakin meningkat, tentunya orang tua murid, tentunya putra putri karyawan KPC Pak ya, kami melihat kualitas YPPSB insya Allah semakin berkepercayaan. Jadi kita itu bukan hanya sekolah umum, tapi sekolah umum yang berbasis tetap memperhatikan banyak hal. Yang tadi Pak War sampaikan, YPPSB punya visi terwujudnya lembaga pendidikan unggul dengan lulusan lulusan unggul dan berkarakter. Terwujudnya lembaga pendidikan prima dengan lulusan unggul dan berkarakter. Dan karakter ini satu hal yang nanti bisa dikembangkan oleh bapak yang lain lah, apa yang akan kita kembangkan. Nah, dan distribusi kelas insya Allah minggu ini Pak, sehingga pas tanggal 18 Juli anak-anak semua udah tahu anaknya kelas mana dan lain-lain. Di ruang mana? Dan biasanya ini unit masing-masing yang akan menempelkan. Seperti itu Pak untuk PPDB ya Pak Dede ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan semakin ke depan akan semakin baik. Kemudian yang berikutnya tentang persiapan yang tadi Pak War sampaikan, khusus tentang tadi Pak War sudah menyampaikan kita tahun depan akan menggunakan 2 kurikulum ya Pak War ya. Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan yang berikutnya kurikulum mandiri. Tadi Pak War juga sudah menyampaikan untuk TK, SD kelas 1, kelas 4 dan kelas 7. Mengapa kelas-kelas tersebut? Itu memang kebijakan pemerintah Pak. Karena ada orang tua juga yang menanya, kok kelas 1 dan 4, 2, 3-nya kok enggak gitu. Itu karena memang kebijakan dari pemerintah bahwa implementasi kurikulum merdeka itu secara bertahap. Kelas 1 dan kelas 4, kelas 2. Tahun berikutnya berarti 1, 2, 4, 5. Baru tahun ketiga 7, 8, itu gitu ya. Semuanya full SD menggunakan kurikulum, tentunya dengan evaluasi dan perbaikan. Seperti kita ketahui Bapak-Bapak sekalian, Insan Akademia Sangatta Education Channel, salah satu hal positif nih Bapak-Bapak sekalian dari kondisi pandemi adalah percepatan teknologi. Betul. Jadi alhamdulillah YPPSB selama masa pandemi yang hampir 2 tahun itu kita dengan pembelajaran jarak jauhnya ya Pak ya, online-nya kita insya Allah orang tua murid terfasilitasi dengan platform kita Google Workspace for Education. Anak-anak bagaimana belajar di classroom, bagaimana mereka Google Meet dengan guru-gurunya dan memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang lain Pak. Nah ini satu hal yang saya kira hal positifnya di sini Pak. Betul. Ya ini harus kita kembangkan, satu hal yang memang kedepannya bukan ditinggalin. Nah di level Kementerian Pendidikan Nasional sendiri, Kementerian Pendidikan Nasional sudah mengeluarkan 19 episode, namanya Merdeka Belajar. Pemirsa dan bapak sekalian bisa buka di YouTube nih, dengan kata kunci itu Merdeka Belajar episode 1 sampai 19 tuh Pak. Nah yang kurikulum ini adalah di episode ke-15. Pada bulan Februari 2022, Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan satu episode Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, sejak itu kita ya Pak War ya, Pak Deden intent mempelajari ini, mempelajari tentang kurikulum itu, berdebat kita akan bagaimana gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya kita bulan Maret akhir ya Pak Deden ya, batas akhir saat itu pendaftaran. 31 tanggal 30 April, tanggal 30 Maret Pak. 30 Maret batas akhir sebelum diperpanjang Pak. 30 Maret kita sudah daftar seminggu sebelumnya. Dan dari situ kita menyimpulkan YPPSB mendaftar dengan model ya, modelnya kan ada 3 tuh Pak, dengan mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Dan kita sepakat sesuai dengan kondisi PSB dan sumber daya kita memilih yang poin 2, mandiri berubah. Dan setelah daftar, alhamdulillah kita di bulan April keluar SK-nya Pak. Jadi seluruh unit TK ada revisi di bulan Mei Pak, ada SK-nya. Jadi dari berbagi menjadi berubah. Jadi semuanya kita menjadi mandiri berubah. Jadi di April semua unit di YPPSB Bapak-Bapak sekalian
resmi dapat SK dari kementerian menggunakan kurikulum Merdeka dengan model mandiri belajar. Mandiri berubah Pak, mandiri berubah betul. Poin yang kedua. Dan dari sini kita melakukan banyak persiapan ya Pak War, Pak Deden, dari mulai manajemen melakukan kajian, kita berkunjung ke Malang, kalau di Malang kita diskusi dengan para pakar, berdiskusi dengan sekolah yang sudah mengimplementasikan ini, dan termasuk kita mencari ahli mencari ahli yang bisa membantu kita dalam mengimplementasikan ini. Memang sekarang belajar online bisa sih Pak, tapi kita cari yang lebih mantap lah gitu Pak untuk persiapan tahun-tahun, biar guru-guru kita bukan hanya online. Memang banyak keunggulan, tapi ada keterbatasan untuk kita belajar. Akhirnya kita ada didampingi oleh seorang pakar instruktur nasional untuk bagaimana tahun ini Pak, Bapak sekalian, kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik. Kita dilalui dengan seminar, lalu workshop guru-guru yang akan mengikuti ini, dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan Pak, kemampuan kita, kemampuan guru-guru kita dalam mengimplementasikan ini. Dan kurikulum Merdeka ini jika Bapak Ibu pemirsa lihat sangat bagus Pak War. Bagaimana nih Pak War, bagaimana anak-anak kita dimaksimalkan potensinya, guru-guru kita dimaksimalkan potensinya. Artinya merdeka untuk mengembangkan ke yang lebih baik. Nah ini tentunya satu tantangan bagi kita Bapak sekalian, bagaimana di tahun ini nih. Jadi sekali lagi Pak, setiap tahun ajaran pasti ada tantangannya nih Pak War. Tahun 2 tahun yang lalu tantangannya adalah bagaimana mengajarkan anak-anak secara online. Tantangan yang kita alhamdulillah bisa melewatinya dengan baik Pak. Saya berterima kasih banyak Pak Deden, Pak War. Alhamdulillah guru-guru kita itu Pak, luar biasa. TK sampai SMP sudah punya classroom yang sangat baik. Bahkan mungkin TK di Indonesia menggunakan classroom bisa dihitung Pak. TK kita yang sudah menggunakan itu sudah bisa melaluinya dengan baik. Nah tahun ini tantangan kita adalah yang tadi Pak War sampaikan, ada kurikulum baru, dan tentunya bagaimana di tahun ini itu kita bisa memaksimalkan potensi anak Pak. Karena sangat mungkin banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan secara offline. Sehingga beragam nih Pak Deden, saya yakin Pak Deden dan tim sudah buat beragam jenis kegiatan yang akan dilakukan di tahun ajaran. Jadi selamat datang buat orang tua murid ya. Insya Allah kita akan semarak nih Pak di tahun ini, di tahun pembelajaran 2022-2023 ini dengan beragam aktivitas, tentunya dengan kerjasama ya Pak ya. Orang tua kerjasama. Mungkin dari saya itu Pak Deden, Pak War sebagai pengantar. Yang penting kita harus tetap mengembangkan kemampuan teknologi kita dan kemampuan yang lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sapi ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu insan akademia sekalian, utamanya orang tua murid kami di YPPSB, selamat Bapak Ibu sudah sangat tepat menitipkan pendidikan putra putrinya di sekolahnya para juara YPPSB. Ya, sekolah yang luar biasa, memberi layanan yang maksimal untuk anak-anak kita menjadi unggul dan berkarakter sesuai dengan visi dan misinya. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Syafi'i, sebelumnya juga Pak Waryadi, tergambar ya betapa memang YPPSB ini berusaha betul untuk memberikan layanan yang maksimal buat putra-putri Bapak Ibu sekalian, anak-anak didik kami semuanya. Termasuk adalah dengan tentunya tadi pertama menyiapkan kegiatan di awal tahun pembelajaran, kemudian juga penerapan IKM, kemudian juga berbagai kegiatan untuk memfasilitasi multiple intelligence ya Pak War ya, keanekaragaman ataupun ya kecerdasan majemuk ya, kecerdasan jamak anak-anak kita. Nah kita nih kan sesuai dengan Renstra kita punya targetan CCK ya Pak ya. Jadi kalau multiple intelligence itu kan banyak tuh, ada 8 kalau nggak salah ya. Nah itu kita sudah rumuskan tuh di 3 itu CCK. Nah, bagaimana anak-anak kita ini penuh cinta kepada Tuhannya, cinta kepada orang tuanya, kepada sesamanya, sampai ke lingkungannya. Kemudian juga cendekia. Nah ini ya, kecerdasan linguistik di situ, kecerdasan
apa namanya matematik logik ya, gitu ya. iya. Nah, kecerdasan kinestetik dan lain sebagainya. Olahraga, musik dan lain luar biasa ini. Kemudian juga kepemimpinan nih. Wah, ini juga hal yang sangat penting nih. Apalagi kita ada di dekat-dekat IKN ya, Pak War ya. Betul. Dekat ibu kota negara baru kita ini. Kita harus siapkan ini. Ya, ini Pak War ini nanti ya. Ya intinya wah, luar biasa nih peluang kita untuk kemudian menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang unggul, yang berkarakter, yang menjadi pemimpin-pemimpin nantinya, pelanjut-penelanjut kita di masa mendatang. Kita semua berharap dan bukan sebuah hal yang mustahil ya Pak Wan, tapi Presiden Indonesia nanti mudah-mudahan ada dari alumni YPPSB. Iya, betul. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi harus ada semangat dan saya pikir frekuensi yang sama dari kita akan hal itu. Jadi percayalah bahwa YPPSB akan memberikan yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya mohon support ini dari orang tua, dari Bapak Ibu sekalian untuk pendidikan anak-anak kita, karena juga berat, sulit juga kita untuk kemudian menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang unggul, berkarakter kalau tanpa bimbingan, pendidikan orang tua di rumah. Gitu. Betul. Nah ini hal ini. Jadi terkait dengan apa namanya tadi, pengembangan karakter anak, kemudian juga potensi mereka, kita di YPPSB ini sangat memfasilitasi bagaimana agar anak-anak potensinya makin ini ya Pak War ya, makin bagus, makin tersalurkan. Misalkan untuk kegiatan di awal tahun ajaran nanti, kami agendakan nanti akan ada expo ekstrakurikuler atau kurikuler ya, promosi ekstrakurikuler yang ada di YPPSB. Banyak sekali eskul unggulan kita di YPPSB ini. Di antaranya marching band. Wow, semua orang sudah tahu ya bagaimana marching band YPPSB ini yang mencapai prestasi yang luar biasa sampai tingkat nasional. Di 2019 kita juara umum ya. Kalau misalkan tidak pandemi, Papi, wah kayaknya kita ke istana ya. Dan yang lain-lain, banyak eskul kita juga yang hebat-hebat. Nanti insya Allah akan kita tampilkan di lapangan. Nanti seluruh anak-anak kita, seluruh guru-guru kita menyaksikannya. Betapa mereka bangga tentunya punya sekolah yang sebagus ini gitu ya. Dan juga mudah-mudahan mereka juga tertarik untuk kemudian nanti juga menekuni eskul-eskul tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada robotik, ya kan, ada panahan, ada biola. Ada apa lagi Papi ya? Ada tari, pramuka, panahan. Panahan. Nanti mudah-mudahan setelah panahan berkuda itu. Silakan Pak War, mungkin mau ditambahkan. Silakan Pak War. Oke, jadi gini, Bapak dan Ibu semuanya, saya kembali ke IKM dulu ya. Implementasi kurikulum 2000 Merdeka ini, kami sangat optimis, sekali lagi sangat optimis, karena dengan adanya kebijakan ini, apalagi sampai ke 19 tadi ya, modul yang 19 ya, episode yang kayak sinetron ya Pak ya. Iya, kemudian ini sebuah peluang yang luar biasa, dan kami menangkapnya ini sebuah keoptimisan yang luar biasa. Mengapa? Saya kembali ingat di awal-awal kita mengikuti kurikulum berbasis kompetensi 2000. Kita sudah dibekali dari UM itu 2004 Pak. 2004 ya. Muncul kurikulum 2006 ya, KBK, kemudian baru muncul lagi diperbaiki KTSP, kemudian kurikulum 2013. Nah, kurikulum Merdeka ini konsepnya hampir sama dengan kurikulum berbasis kompetensi. Karena di awal-awal itu sosialisasinya nanti tidak ada ujian nasional, ujian diserahkan kepada sekolah. Tetapi di dalam prakteknya berikut lagi masih muncul lagi yang mengganggu atau membatasi, itu adalah adanya ujian nasional. Nah sekarang Menteri dalam mengimplementasikan ini di episode itu episode 1 lagi ya, itu sudah ada, tidak ada ujian. Wah, ini Bapak dan Ibu, sekali lagi karena pembelenggunya itu sudah nggak ada, dinyatakan tidak ada ujian nasional, ujian diserahkan sepenuhnya otoritas kepada sekolah.
maka sekolah diberikan kemerdekaan seluas-luasnya untuk mengembangkan seluas-luasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Satu. Maka dengan demikian kita akan mengembangkan kurikulum merdeka itu kan basicnya aja ya, yang diberikan itu hanya basic. Maka YPPSB sangat berpotensi untuk mengembangkan jauh daripada itu, karena tidak ada pembatas, sekat-sekat pembatas itu nggak ada. Satu, koridornya masih ya, tetap koridornya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kaitannya dengan optimis ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada pengurus. Nggak main-main di dalam mengembangkan kebijakan ini, terutama di dalam mengembangkan Renstra, implementasi Renstra. Alhamdulillah tahun ini sudah diputuskan dan bahkan sudah proses S2 10 orang. Ya ini ya, ini peningkatan SDM. Nah ini juga angin segar bagi kita semuanya. Baru kali ini setelah YPPSB berjalan ini muncul kebijakan seperti itu. Sebelumnya mandiri hanya diberikan izin dan bahkan ada yang bantuan pendidikan ya, yang ke Surabaya dan seterusnya itu. Nah ini menjadi sebuah potensi karena bagaimanapun pengembangan sumber daya manusia peserta didik ini sumbernya ya harus pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini Pak Syafi'i juga kaitannya dengan kurikulum merdeka ini juga sudah banyak ini Bapak dan Ibu ya Pak Syafi'i, program-program bagaimana untuk mengembangkan sumber daya manusia yang sangat profesional dan sangat kompeten untuk menyampaikan pembelajaran itu. Bagaimanapun metodenya, bagaimanapun sarana prasarana, bagaimanapun pembiayaannya, kalau SDM-nya nggak kuat, nah ini pasti susah ya gitu ya. Mungkin ini ya Pak Syafi'i, kita harus senantiasa konsisten, continual improvement ya di dalam hal ini, sehingga pengembangan sumber daya manusia ini kalau menurut saya Pak Syafi'i itu menjadi prioritas utama yang sangat strategis untuk mengembangkan YPPSB ini. Mungkin itu tambahan dari saya, termasuk di dalamnya adalah baik itu nanti di gurunya, kemudian isu-isu kedepannya itu seperti apa sudah harus kita antisipasi dari awal. Mungkin begitu. Silakan Pak Syafi'i. Terutama nanti yang kegiatan yang hari Selasa itu juga dikembangkan. Berikutnya nanti project based learning. Kemudian nanti berikutnya lagi adalah multiple intelligence dengan sekaligus MIR ya. Kita awali dengan MIR, multiple intelligence research. Nanti termasuk pengembangannya seperti apa. Silakan Pak Bian. Ada juga sekolah inklusi ya, belum kita. Betul. Ya nanti kita akan tambahkan. Oke Pak Deden, Pak War, saya tambahkan jadi sekali lagi di tahun pembelajaran 2023 ini mungkin banyak mimpi-mimpi kita yang tertunda Pak. Betul. Karena pandemi ya. Betul. Dengan berbagai keterbatasan anak-anak untuk bisa offline, ekskul dan lain terbatas. Mudah-mudahan sekarang kita bisa terbuka. Termasuk YPPSB ini kan kita punya Renstra ya Pak. Iya. Renstra, saya selalu bawa Renstra nih Pak. Renstra kita ini 2020-2024 Pak. Nah pada saat bulan Maret kita mau mengimplementasikan banyak hal yang terkendala Pak. Nah salah satu program besar Renstra kita kan ada 5 nih, nanti Pak sampaikan senyambung ya. Mungkin biar pemirsa dan seluruh orang tua murid Insan Akademia Sangatta Education Channel bisa nanti kita kembangkan insya Allah di episode berikutnya Pak ya. Tapi sebagai pendahuluan bahwa 5 program besar YPPSB, seluruh aktivitas kita itu sudah terarah mengacu ke situ ke 5 hal. Jadi yang pertama itu bina karakter. Ya. Itu yang penting ya, bina karakter. Lalu yang kedua itu tentang pengembangan kurikulum. Di kurikulum kita dari pemerintah, dari kita udah ngikut kurikulum merdeka, tapi kita juga punya kekhasan yang harus kita kembangkan. Ada komputer, ada bahasa Inggris yang harus kita kembangkan. Itu pengembangan kurikulum itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang Pak Wasan, pengembangan pro guru Pak. Jadi pro guru atau dan bukan hanya guru, seluruh karyawan YPPSB. Ini satu hal yang dalam Renstra kita tetap kita pikirkan Pak War. Yang tadi Pak War dan Pak Den sampaikan, kita akan mengeluarkan lulusan yang berkarakter dan unggul, tentunya didukung oleh guru-guru dan SDM yang harus unggul juga. Maka guru ini satu hal yang sangat penting. Makanya kita berusaha untuk selalu upgrade guru-guru kita. Kita dukung pengembangan profesional guru kita.
baik yang difasilitasi oleh pemerintah atau kita yang berusaha untuk inisiatif sendiri. Sekolah atau penggerak juga ya. Oh iya, jadi betul. kita betul. Jadi banyak hal sih Pak dari program. Kemudian yang keempat gerakan literasi sekolah nih, jadi GLS literasi sekolah. Dan yang terakhir pengembangan program partisipasi keluarga dan komunitas yang nanti Pak Awad sampaikan. Bagaimana bagaimana orang tua kita, komunitas itu terlibat dalam program pendidikan. Jadi 5 hal ini Pak, itu satu hal yang menjadi acuan setiap langkah program-program di YPPSB. Nah, mungkin saya sampaikan dikit Pak tentang episode 19 dari Kementerian. Kalau Pak Deden kata sinetron ya. Ada yang penting adalah tentang raport pendidikan ya. Di sini ada banyak hal sebenarnya bagaimana kita bercermin dari itu. Ada 3 hal yang hasil kompetensi yang harus dikuasai anak sekarang kan Pak. Ada kompetensi literasi, kompetensi numerasi dan karakter. Nah, kompetensi literasi dan numerasi kita Pak ke depan menjadi satu hal yang harus kita kuatkan di YPPSB. Bagaimana anak-anak kita itu memiliki kemampuan literasi yang tinggi, kemampuan numerasi yang tinggi, dan karakternya juga menjadi satu acuan yang sejalan dengan lensa ini Pak. Sehingga literasi itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Pak. Numerasi bukan hanya tanggung jawab guru matematik. Bagaimana ini dibumikan oleh guru-guru kita sehingga anak-anak kita memiliki kemampuan yang kuat di sini juga harus diitukan. Di samping tadi bakat dan minat ya Pak ya. Betul. Pokoknya banyak mimpi-mimpi yang mudah-mudahan hasil raport pendidikan kita juga sudah sangat bagus ya Pak P. Ya, mungkin sampai ke Pak P. Bagus Pak, kita sudah di atas rata-rata kabupaten, di atas rata-rata provinsi. Alhamdulillah capaian rata-rata nasional, nasional juga betul. Sehingga bagaimana kita meningkatkan Pak, meningkatkan lagi. Oke. Jadi itu Pak Deden mungkin tambahan dari saya. Baik. Demikian Bapak Ibu insan akademia, bagaimana kita ternyata punya lembaga pendidikan yang luar biasa, YPPSB ini sebagai lembaga yang prima, berusaha untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter. Banyak sekali yang sudah kita dengarkan dari Pak War, Pak PI terkait apa saja yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan. Banyak program-program, tadi ada Renstra juga, 5 hal yang juga tentu akan terus kita tingkatkan ya Pak PI ya. Wah, ada bina karakter, bagaimana kita sudah tahun ketiga ini mengadakan kegiatan Bina Cinta Tuhan, ya kan? Salah satu program unggulan kita, Bina Cinta Tuhan. Bagaimana yang murid-murid Muslim mereka bersama guru-guru UMI dari hari Senin sampai hari Kamis mempelajari Al-Quran, belajar membacanya, menghafalnya, begitu kan? Kemudian juga yang Kristen dengan guru-guru Superbooknya, kemudian yang Katolik dengan katolisitasnya, yang Hindu pun demikian dengan guru Hindunya. Ini akan terus kita kawal, kita tingkatkan semakin bagus lagi layanannya ke depan ya. Nah, kemudian juga tadi ada bina karakter, kemudian pro guru sudah disampaikan tadi, bagaimana YPPSB berusaha untuk terus meningkatkan sumber daya manusia, kualitas guru-gurunya maupun tenaga kependidikannya. Ada 10 orang yang siap untuk mengikuti program S2 Magister Pendidikan. Kemudian juga beberapa guru kita sudah lolos dan mendapatkan SK sebagai guru penggerak ya, yang nanti akan mengimbaskan keilmuannya untuk guru-guru lain dan berbagai program lainnya, termasuk untuk propagantas ya, program untuk komunitas. Kita tentu terus berkoordinasi dengan FKS, dengan komite. Termasuk juga ini adalah episode pertama Bapak Ibu insan akademia untuk program ini, bincang-bincang menyambut tahun pembelajaran baru. Akan hadir berikutnya episode kedua, insyaallah. Ya, insyaallah nanti kita bahas lebih lanjut tentang Renstra ya, lebih dalam lagi. Betul. Lebih dalam lagi bagaimana Renstranya YPPSB. Episode ketiga nanti mungkin dari Bapak Ibu Kepala Unit membahas bagaimana program-program di unitnya masing-masing akan hadir. Kemudian episode keempatnya nanti juga akan bahas tentang kegiatan kesiswaan, eskul apa saja yang akan bisa diikuti anak-anak. Episode berikutnya yang kelima membahas tentang
tadi FKS. program FKS, orang tuaan program komunitas dalam hal ini FKS, forum komite sekolah. Nah, kita juga kalau ini luar biasa nih, kita ada di di Suara Akademia, dan Suara Akademia juga selama ini sudah banyak program nih, termasuk Sabtu Ceria ya. Nah, ini luar biasa nanti bagaimana bincang keluarga prima, bagaimana nanti menghadirkan ahli-ahli untuk parenting dan lain sebagainya. Banyak hal yang akan kita lakukan, jadi tetap stay tune. Tetap kemudian menyimak dan terus mengikuti YouTube channel ini ya, Suara Akademia. Akan banyak hal yang disampaikan, diantaranya melalui program bincang menyambut tahun ajaran baru ini. Barangkali gini ya, kalau saya nambahkan sedikit. Jadi tujuan kami untuk menyampaikan sosialisasi ini agar pertama semua pihak menyadari mengetahui apa sih kegiatan sekolah. Kemudian apa sih perannya murid, apa sih perannya guru, tenaga kependidikan, kemudian apa sih peran orang tua. Jadi pertanyaan berikutnya, apa ya yang dapat kita perbuat untuk kemajuan anak-anak kita? Itu semua pihak akhirnya ke situ ya, Pak Deden. Satu frekuensi, Pak. Satu frekuensi, betul. Geraknya akan semakin kuat kalau satu frekuensi dengan berbagai macam keahlian masing-masing. Mungkin itu ya tujuan kami untuk menyampaikan ini. Insya Allah program-program ini akan senantiasa kita kembangkan terus, dan insya Allah akan kita memaksimalkan informasi maya ini, informasi digital ini, sehingga nanti akan lebih mudah dan lebih cepat dinyampe kepada masyarakat utamanya. Terima kasih dari saya, cukup Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih dari Pak Safi. Mungkin ada tambahan, Pak? Kami hanya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh orang tua murid. Sekali lagi selamat datang di tahun pembelajaran 2022-2023. Semoga mimpi-mimpi kita yang tertunda, Pak, selama pandemi bisa segera kita wujudkan, bisa kita semangat gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita pacu nih, Pak. Dan sampai loss generation, loss belajar. Betul. Jadi kita akan mendengar yang namanya ada learning loss ya. Selama masa pandemi ini bisa kita kejar nih, Pak. Betul. Bisa kita kejar, dan tentunya ini butuh kerjasama semuanya. Learning loss ya selama masa pandemi harus kita kejar. Percayalah orang tua murid, kita akan mendampingi anak-anak kita. Jadi yang selama 2 tahun mungkin belajar secara online perlu adaptasi, dan kemarin sudah masuk adaptasi PS selama masa PTMT, dan mudah-mudahan 2022-2023 kita berdoa semuanya semua mimpi kita bisa terwujud dengan baik. Mohon dukungannya. Siap. Saya kira itu Pak Deden. Pak Deden, mimpi saya ya. Jadi gini, Bapak dan Ibu, maaf, insya Allah tahun 2024 itu ibu kota negara kan pindah ke Kalimantan. Sudah pindah. Iya, betul. Saya nggak rela, jujur aja, misalnya jutaan karyawan atau orang-orang yang bertugas dari Jakarta pindah ke IKN, ke Kalimantan Timur. Maka mulai sekarang ini ya kita harus mempersiapkan sumber daya yang berkualitas untuk memberikan warna ya di IKM ini. Ya kalau saya jujur saja sebagai bagian daripada manajemen YPPSB, kita sekarang ini sedang mempersiapkan Presiden Republik Indonesia. Target kami adalah tahun 2045, tahun emas Indonesia merdeka. Nah, seperti inilah Bapak dan Ibu, tugas kita bersama mengantarkan anak-anak kita, gitu ya. Insya Allah lah, optimis kita bisa untuk itu. Terima kasih. Baik, jadi kata kuncinya sinergi ya. Bagaimana kita nanti bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemudian membentuk dan menanamkan karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, ya. Anak-anak yang punya karakter yang baik, yang cerdas, pemimpinan yang luar biasa, yang memimpin di masa depan. Pak, jargonnya cinta, cendekia, dan kepemimpinan. Itu jargonnya PPSB itu Pak Deden. Cinta, cendekia, dan kepemimpinan. CCK. Baik, Bapak Ibu dan insan akademia, barangkali kita cukupkan terlebih dahulu untuk bincang-bincang menyambut tahun pembelajaran baru di episode pertama ini.
Sekali lagi terima kasih untuk segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kiranya ada kehilapan dan kekurangan, dan mari kita kuatkan juga doa-doa kita semuanya sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga kedepannya kehidupan kita semakin baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita harapkan. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Dan karena tadi dibuka dengan pantun Pak Wat, nah sekarang kita juga harus mengakhirinya dengan pantun. Siap-siap dengan kata yang cakep. Cakep ya. Baik, Roni pergi berlibur ke Bali. Cakep. Bertemu saudaranya namanya Erik. Cakep. Marilah bergabung bersama kami. Cakep. YPPSB memang yang terbaik. Iya. Mantap. Cakep. Terima kasih untuk semuanya. Mari sama-sama kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.